Para sahabat yang terkasih, renungan Sabda Hidup di hari Selasa ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5 dan ayat 10, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Ada dua buah ilustrasi untuk memahami pesan Injil pada hari ini. Ilustrasi yang pertama, ada dua keluarga. Mereka hidup berdampingan, tetanggaan gitu. Jadi masing-masing punya anak-anak. Dan kemudian pada suatu kesempatan mereka ketemuan di lift begitu mau keluar rumah. Lalu tetangga yang satu bertanya, tadi kami dengar itu di rumah kayaknya ada puji-pujian, nyanyi-nyanyian gitu. Lalu kemudian anak kecil itu katakan, tidak om, di rumah tadi bapak dan mama lagi berantem. Piring-piring pada pecah semuanya. Ilustrasi yang kedua, dengan situasi COVID-19 ini, banyak anak-anak tinggal di rumah, belajar di rumah, dan orang tua menjadi guru untuk mereka. Dan yang terjadi adalah main kucing-kucingan. Bagaimana anak-anak lari, mau sembunyi, orang tua mau buat sesuatu, anak-anak langsung lihat. Dan inilah yang terjadi sampai kebanyakan orang tua itu nulis surat kepada para guru. Para guru, kami sudah tidak sanggup lagi. Para sahabat yang terkasih, dari ilustrasi ini kita memahami pesan Injil pada hari ini. Pertanyaan, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus sendiri tidak langsung menjawab siapa, tetapi menghadirkan anak kecil ke tengah para murid. Menghadirkan anak kecil itu berarti bahwa bahasa kejujuran, bahasa kerendahan hati, bahasa penyerahan diri, ini menjadi bahasa-bahasa anak-anak kecil. Dan para murid diajarkan untuk sungguh-sungguh bagaimana mengikuti cara hidup anak kecil supaya merasakan apa yang disebut dengan kerajaan surga itu. Saya dan para sahabat juga dipanggil untuk belajar dari anak-anak kecil. Belajar tentang ketulusan. Ngomong tentang ketulusan, kejujuran dalam dunia zaman now, itu sangat sulit sekali. Karena memang dalam kenyataannya, ketidakjujuran menghiasi dunia kita saat ini. Ngomong tentang kerendahan hati, itu sangat-sangat tidak mudah. Karena bagaimana mungkin dunia menawarkan material, gue punya mobil ini, gue punya rumah ini, semuanya dipertontonkan. Kerendahan hati itu menjadi bahasa kitab suci, bukan bahasa dunia lagi. Karena dunia tidak itu menampilkan kerendahan hati sebagai anak manusia. Apalagi ngomong tentang penyerahan diri kepada Tuhan. Merasa bahwa dunia ini milik sendiri, merasa bahwa segala sesuatu punya gue. Kalau kita renungkan bahwa para sahabatku yang terkasih, hidup ini hanya titipan dari Tuhan. Tuhan menitipkan dunia ini dengan segalanya untuk saya dan para sahabat. Dan kemudian bagaimana saya merasakan bahwa hidup ini pemberian, karena itu saya bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada pemilik hidup seperti anak kecil. Bergantung kepada orang tua. Inilah panggilan yang menjadi tantangan juga untuk saya dan para sahabat. Karena memang tidak mudah ngomong tentang kejujuran, ngomong tentang kerendahan hati, ngomong tentang penyerahan diri. Tetapi sebagai orang yang dipanggil, mari teruslah melangkah. Melangkah untuk belajar pelan-pelan kita menggapai apa yang Tuhan impikan. Supaya kita sungguh-sungguh masuk ke dalam kerajaan surga itu. Merasakan bagaimana Tuhan sendiri hadir dan berjalan dalam siara hidup kita. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang